Li Xiao, ayo kita putus. Apa-apaan ini? Hei Lin, pesan yang kamu kirim tadi. Maksudnya apa? Maksudnya literal, kamu nggak ngerti. Tapi aku Wang Bin loh. Terus Li Xiao itu siapa? Tunggu dulu. Kepapa, Wang Bin-nya? Kamu juga putus. Hei. Gak. Gua jomblo 20 tahun. Susah-susah dapat pacar, pegang tangan aja nggak sempat. Udah diputusin gini aja. Mendeteksi fluktuasi emosi host, sistem sumber daya tak terbatas kiamat sedang terikat. Progres saat ini 30%, 60%, 90%, 100%, binding berhasil. Waktu menuju kiamat tersisa 5 jam. Sedang memberikan paket pemula untuk host. Selamat host mendapatkan ramuan peningkatan fisik, busur komposit kuat. Apa-apaan ini? Gua. Beneran dapat sistem? Mendeteksi tingkat keamanan rumah host terendah. Sistem otomatis menyediakan peningkatan fasilitas keamanan. Dan menyediakan fungsi listrik permanen. Setelah itu, material sistem akan diberikan melalui check-in harian host. Cuaca di luar bagus banget, nggak kayak. Akan terjadi kiamat. Siaran darurat, laporan Organisasi Meteorologi Dunia. Mengeluarkan peringatan panas global, saat ini suhu permukaan lokal telah mencapai 85, dunia menghadapi kekeringan. Para ahli meramalkan kiamat akan segera tiba. Mohon warga bersiap mengambil langkah pencegahan. Aduh. Suhu permukaan 85, itu beneran. Bisa dibilang kiamat. Check-in bisa dapat hadiah, mungkin. Gua coba dulu. Sistem, gua check-in. Selamat host check-in berhasil, hadiah sedang dikirim. Selamat host mendapatkan 5 ton makanan, 10.000 botol air mineral. Sudah dimasukkan ke ruang penyimpanan. Dengan makanan dan air ini, gua bisa hidup bertahun-tahun. Tapi, untuk bertahan di kiamat, selain persediaan dan tempat berlindung aman, kemampuan diri juga penting. Kayaknya sistem. Udah mikirin semuanya buat gua. Gua coba dulu nih, ramuan peningkatan fisik. Bakal ningkatin fisik gua sampai sejauh apa ya? Aku pergi. Seheboh ini. Obat ini memang manjur. Busur apa ini? Ini bukan busur panah Leica? Kekuatannya setara senapan runduk. Memang produk sistem ini. Pasti berkualitas tinggi. Siapa? Siapa ya? Ini bukan tetanggaku. Perawat cantik Jiang Li. Biasa ketemu di lift. Pakai baju mandi, terlalu menggoda. Bisa buka pintu? Nona Jiang, ada perlu apa? Rumahku tiba-tiba mati air. Boleh pinjam? Kamar mandimu. Barusan berita bilang, dunia menghadapi kekeringan. Cepat sekali datangnya. Tentu. Silakan masuk ke sana. Entah di akhir zaman nanti, aku bisa cari pacar secantik ini. Akhir zaman segera tiba, mending cek sistem dulu. Sedia apa saja buat aku. Hari ini terima kasih ya. Gak apa-apa, wajar kok. Wang Bin, lo mau buka warung? Kok beli makanan segitu banyak? Lo gak lihat berita? Sebentar lagi ada bencana panas. Ada juga ahli yang prediksi, katanya akhir zaman bakal datang. Ini, makanya aku siapin dari sekarang. Menurutku,
lo juga harus siap-siap, siapa tahu perlu. Menurutku, lo juga harus siap-siap, siapa tahu perlu. Dia terlalu hati-hati, masa cuma bencana panas? Sampai menimbun barang sebanyak ini? Keterlaluan. Cuma bencana panas, kayaknya gak perlu deh. Kali ini bukan bencana panas biasa, mungkin. Beneran akhir zaman datang. Nona Jiang kalau percaya aku. Cepetan juga beli barang-barang. Hari ini makasih ya, aku duluan. Dadah. Apaan akhir zaman, menimbun barang, aneh-aneh. Suhu lokal global capai 85. Ali Ramal akhir zaman segera tiba, sekarang seluruh kota Shanghai. Mati air total, warga harap siapkan persediaan. Seluruh kota mati air, mana mungkin? Lah kok rumah Wang Bin masih ada air? Wang Bin bilang harus siapin barang dari awal. Dengan situasi seperti ini, tidak boleh. Aku harus buru-buru. Malam-malam begini, kok panasnya kayak siang hari? Sama kayak pas matahari 40. Lepasin, kasih barangku. Kembalikan, jangan lari, tinggalin 1 botol air buat aku. Kamu ngapain? Cepat kasih barangku. Apa punyamu-punyaku? Dunia kayak gini sekarang, siapa lihat ya punya siapa. Adik, air ini, aku mau beli dengan harga 10 kali lipat. 2 orang, barang ini nggak dijual, kasih kami sedikit. Nggak dijual? Nah pas, aku juga nggak punya uang, lepasin. Kamu lepasin. Jangan pergi. Mereka, jangan rebat, jangan pergi. Kasih aku. Belum bayar, Kasih aku. jangan pada rebut. Aku harus percaya Wang Bin. Sekarang toko-toko luar pada dijarah habis. Untung di rumah ada AC, luar panas banget. Hampir lupa, seluruh kota Jianghai mati air. Ada steak. Nah ini baru hidup. Kok panas banget sih? Jangan-jangan acnya rusak. Jangan-jangan mati lampu. Perhatian warga sekalian, suhu di kota Jianghai mencapai 50. Sistem listrik terganggu karena panas, sedang diperbaiki. Panas banget hari ini. Gimana caranya tanpa AC? Duh, panas banget sih. Panas apaan? Cuaca sepanas apapun gak bisa halangin. Jalananku ke babak selanjutnya. Air mati, listrik juga mati. Jangan-jangan kiamat beneran datang. Masa hidup susah begini. Kayaknya cuma bisa nikmatin angin. Kok anginnya panas banget? Andai bisa nikmatin AC, kalaupun nggak bisa, ada kipas angin juga lumayan. Itu rumah Wang Bin. Seluruh komplek gelap gulita, kok rumahnya masih ada listrik. Andai bisa ke sana, nikmatin AC. Wang Bin kan baik. Pasti nggak masalah aku numpang AC.
Ayo, maju. Hak, aku enggak kau. Kamu memang beneran. Pecinta game ini, aku nggak kuat, duluan ya. Aku juga merasa hampir mati kepanasan, nggak bisa main lagi. Ayo pergi. Ini pertandingan promosiku, tapi semua teman dan lawan AFK. Kalau terus begini, game ini bakal jadi game offline sendiri. Siapa? Aku. Wang Bin, rumahku terlalu panas. Nggak bisa tidur, jadi kepikiran mau mampir ke rumahmu buka AC. Tolong dong, biarin aku masuk sebentar aja. Cewek manja begini nggak fair banget sih. Silakan. Makasih Wang Bin. Wang Bin, kamu sudah siap dari awal ya? Sekarang seluruh kota Jianghai mati listrik dan air, tapi di rumahmu masih ada listrik buat nyalain AC. Hadiah sistem, listrik dan air permanen. Mungkin saat seluruh sistem listrik dunia runtuh, di sini tetap ada listrik dan air tanpa batas. Tentu saja. Sejak dengar kabar kiamat akan datang, aku sudah siapkan banyak generator. Oh gitu ya. Berarti dia bisa terus pakai AC dong. Nyaman banget di sini. Pengen tinggal di sini aja. Wang Bin, kamu juga stok anggur dan steak ya? Iya, beli banyak. Tapi stea ini terlalu berminyak, nggak habis. Nanti mau dibuang. Aku di rumah makan roti kering, dia makan steak sambil ber-AC. Masih mulut terlalu berminyak mau dibuang. Hidup kayak dewa aja. Kalau nggak habis juga sayang, mending aku yang makan sisaannya. Dia mau makan sisaanku. Iya juga, mati listrik begini, pasti dia belum makan. Makanan hangat. Ya udah, kan mau dibuang juga, jadi kamu aja yang makan. Makasih. Dulu nggak pernah sadar. Wang Bin sebenarnya cukup ganteng. Cuaca apa ini, bikin pemain game mati kepanasan. Rankingku udah 2 menit nggak masuk-masuk. Kamu kan punya generator, nggak tahu panasnya di luar. Malam-malam panas kayak siang bolong. Namanya juga punya visi ke depan. Panas begini enak kalau makan es krim. Jangan Jiangli, udah merepotkan dia. Terlalu banyak, jangan serakah. Tapi, Wang Bin baik banget. Seharusnya kamu akan memberiku satu, kan? Wang Bin, es krim di tanganmu. Kelihatannya enak banget. Bisa kasih aku satu juga? Sekarang es krim ini di luar sudah dijual dengan harga ribuan per batang. Dan harganya tinggi tapi susah dicari, nanti pasti lebih mahal lagi. Lagi pula sistemnya juga tidak memberiku banyak. Tapi cewek ini manja banget, pengen banget makan. Itu tergantung sikapmu. Cuaca panas begini, sekarang barang ini di luar. Biasanya sudah meleleh. Barang ini sekarang barang mewah. Iya, berapapun harganya aku beli. Aku tidak jual. Pelit. 2 hari lagi, barang ini kamu punya uang pun tidak akan dapat. Biasanya cuma perhatikan Jiangli cantik. Ternyata tubuhnya juga seksi banget. Kamu lihat apa? Aku sudah bilang kan, kalau mau makannya. Tergantung sikapmu. Lihat-lihat sikapku. Maksudmu apa? Cewek cowok berdua di satu kamar, menurutmu sikap apa? Bagus Wang Bin. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Aku kira kamu orang baik. Cuma mau numpang AC di rumahmu, tidak menyangka. Kamu sama saja dengan cowok-cowok mesum lainnya. Aku salah menilaimu. Jiangli. Kamu pikir baik-baik, sekarang ini akhir zaman. Sepertinya hanya rumahku yang punya listrik. Kalau pulang sekarang, tanpa AC, pasti panas banget. Tapi,
Apa aku harus mengalah pada si brengsek ini? Wang Bin, nanti kamu bisa tidak? Tergantung sikapmu. Apa yang mau kamu lakukan, cepat lakukanlah. Dilihat dari jarak segini, kamu lumayan cantik. Tentu saja, cepatlah. Aduh, teksturnya halus banget. Seperti meraba batu giok. Lagi pula dia juga ganteng. Paling-paling nanti nikah dengannya. Kamu diam saja ngapain? Baru saja bercanda, aku sebenarnya pria baik. Nafsu kelihatan banget di wajah, masih bilang pria baik. Kamu ini nekat tapi tidak berani. Lucu juga ya. Itu, es krimnya di kulkas, ambil sendiri. Dia tidak terlalu jahat juga ya. Aduh. Satu bungkus mie instan 5.000, sepotong roti 10.000. Orang-orang ini benar-benar perampok. Sekarang, tanpa aset jutaan, mungkin tidak bisa bertahan hidup. Untungnya aku punya sistem, bisa dapat pasokan cukup setiap hari. Kalau tidak, mungkin juga mati kelaparan. Tapi saat kiamat benar-benar datang, uang sekarang akan jadi kertas tak berguna. Pasokanlah yang jadi barang berharga. Yang sekarang berpikir menjual pasokan ke orang lain, pasti yang pertama tersingkir. Cuaca panas begini. Kalau di bawah matahari setengah jam, bisa mati kepanasan. Cewek ini, tidur saja tidak tenang. Ini godaan buat aku berbuat jahat. Jangan-jangan dia sengaja. Wang Bin, bajingan tak berguna. Tadi malam aku bilang kau pria baik. Tadi kan kau yang menarikku. Aku. Ini kan ciuman pertamaku. Kau bohong, mana mungkin aku lakukan hal itu. Lagi pula, tadi juga ciuman pertamaku. Lihat baik-baik. Ruang tamuku ada CCTV. Kalau tidak percaya, aku putar rekamannya buat kau lihat. Lihat sikapnya, jangan-jangan benar aku yang menariknya ke sofa. Lagi pula, ini rumahku. Kalau aku mau berbuat sesuatu padamu, kau pikir bisa melawan? Wang Bin, maaf ya. Tadi aku tidak sampai menyakitimu, kan? Menurutmu? Aku tadi terlalu sensitif. Jangan marah dong. Jangan main-main, aku tidak tergoda. Cewek ini pakai trik lagi, tidak boleh. Kali ini tidak boleh mudah tertipu. Jangan marah ya. Aku pijat kamu. Oke? Tergantung sikapmu. Gimana? Enak kan? Tidak kulihat kau bisa begini. Tentu saja. Dulu aku perawat. Tapi, mungkin nanti tidak lagi. Kenapa? Mau jadi pembantuku? Cih. Siapa pembantumu? Tadi malam aku dengar. Banyak yang terluka dan terinfeksi. Lalu ke rumah sakit merampas sumber daya. Akibatnya banyak orang terluka. Rumah sakit bangkrut, buat apa aku jadi perawat? Sedih banget ya, di luar suhunya lebih dari 70 derajat. Kamu masih mikir kerja? Nggak takut kepanasan? Aku nggak mau kerja kok. Diam di sini nikmati AC enak banget. Sistem kerja di luar sekarang rusak semua, perusahaan bangkrut. Sekolah libur,
Aku cuma agak sedih aja. Rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawa, sekarang jadi begini. Ini hal yang pasti, kiamat sudah datang. Semua orang akan berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Tunggu aja, beberapa hari lagi keadaan akan semakin kacau. Semoga kiamat ini cepat berlalu. Di sini ada air dan listrik. Gimana kalau kita sekamar aja? Sewa dan listrik aku yang tanggung. Mikir sewa lagi? Cewek ini otaknya udah rusak ya? Tapi ada teman cantik di akhir zaman. Kayaknya nggak buruk juga. Boleh-boleh aja sih. Tapi di rumahku nggak ada tempat tidur. Kamu tidur di sofa aja. Dan kamarku, tanpa izinku, jangan sembarangan masuk. Oke. Hidup begini lebih enak daripada sebelum kiamat. Ngomong-ngomong, kita sarapan apa pagi ini? Aku hampir lupa, hari ini belum ambil jatah. Coba lihat sistem bisa kasih apa enggak. Tunggu di sini ya. Check-in sistem. Selamat check-in berhasil, hadiah sedang dikirim. Selamat dapat 20.000 lobster Australia, 10.000 kepiting raja, 5.000 kilogram daging babi, 200 jaket anti panas, sudah masuk penyimpanan. Apa beneran? Wah, lobster Australia. Sebelum kiamat, aku nggak berani mimpi makan ini. Sekarang malah bisa makan. Baju anti panas. Adem banget, kayaknya baju ini. Bisa tahan panas total, pakai baju ini. Aku bisa pergi kemana aja. Sistem, emang kamu yang paling ngerti aku. Siang ini makan ini aja. Ini, lobster Australia, masih segar lagi. Cepat masak, kalau nggak segar lagi. Jadi nggak enak. Kamu mau keluar? Panas begini, bawa payung dong. Nggak apa-apa. Kamu yang masak, aku keluar sebentar, pulang sebelum makan siang. Ya. Suhu sekarang semakin panas. Mereka yang tidak menimbun persediaan, bahkan tahu di mana masih ada persediaan, tidak akan bisa membawanya pulang. Wah, gadis cantik dengan tubuh seksi di cuaca panas seperti ini. Kenapa pingsan di sini? Kak Chai, ini kan sesuai keinginan kita. Gadis ini tubuhnya sangat seksi, bawa pulang pasti enak. Aku mau sentuh wajahnya dulu. Kalian sekelompok pria dewasa, mengganggu seorang gadis yang pingsan. Benar-benar biadab. Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku. Percaya tidak percaya, nanti yang pingsan adalah kamu. Urusan orang lain tidak kupedulikan. Tapi kalian sekelompok sampah. Aku harus turun tangan. Kak CAI. Jangan, tanganku patah, pergi. Ganting, kuaka panas begini, kenapa marah-marah? Begini saja, kalau kamu suka gadis ini, kami kasih ke kamu. Kamu duluan. Pikir semua orang seperti kalian, begitu kotor. Kamu tidak mau dihormati, mau dihukum ya? Teman-teman, serang. Pergi. Jangan sampai aku lihat kalian lagi melakukan hal seperti ini. Kamu tunggu saja. Cepat pergi, cepat. Ini kan si cantik Gunan dari komplek. Sebelum kiamat datang, tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mendekatinya, tidak menyangka yang aku selamatkan adalah dia. Untung hanya pingsan.
Nanti kalau Wang Bin pulang, pasti akan memujiku sebagai istri yang baik. Wang Bin bilang mau keluar sebentar, tapi kamu malah bawa pulang wanita asing, Lai Biu. Bukan, kamu salah paham. Aku lihat dia pingsan di lorong, hampir celaka. Jadi aku bawa dia pulang. Bukan, cepat periksa dia, apakah kena heat stroke. Bohong, jelas-jelas karena dia cantik. Tubuhnya seksi. Sudahlah, siapa tahu aku ini perawat. Dia tidak apa-apa, hanya kepanasan. Menyebabkan darah agak tersumbat. Kamu minggir dulu, aku mau obati dia. Aku tetap di sini saja, siapa tahu nanti. Butuh bantuan, kan? Baiklah, tapi jangan lihat sembarangan. Tentu. Dia tidak apa-apa, istirahat sebentar saja sudah cukup. Lai Biu. Ada APA? Dingin sekali. Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Aku ingat aku sedang. Kamu pingsan di tangga tadi, ada beberapa preman. Mau mengambil kesempatan, aku usir mereka. Lalu aku bawa kamu pulang. Jadi kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih. Kita tinggal di komplek yang sama, saling membantu itu wajar. Kamu jelas-jelas menginginkan tubuhnya, tidak tahu malu. Bagaimana kalau? Mulai sekarang kamu tinggal bersama kami. Jadi kita bisa saling menjaga. Tak disangka di akhir zaman seperti ini, masih ada air dan listrik di sini. Tinggal di sini sepertinya pilihan yang bagus. Kalau begitu terima kasih, aku mau tinggal. Baik, tapi tempat tidur di rumah terbatas. Sofa ini sekarang dipakai Jiang Li. Kamu harus rela. Tidur di ranjang bersamaku. Kamu, bagaimana bisa mengajukan permintaan tidak tahu malu seperti ini? Mana tidak tahu malu? Apa yang kukatakan tidak benar? Tempat tidur di rumah memang terbatas. Hanya bisa menyusahkan Gunan. Tapi tenang, aku tidak akan melakukan hal yang melewati batas. Tentu, kalau nanti ada tempat tidur kosong, kamu bisa tidur sendiri. Dia kira zaman yang kijama ini. Dia menyelamatkanku, permintaannya pun tidak berlebihan. Apalagi melihat situasi sekarang. Hanya dengan mengandalkan Wang Bin aku bisa bertahan hidup. Aku percaya pada integritasmu, lagi pula kamu yang menyelamatkanku. Kalau kamu... Sudah, makan malam sudah siap, ayo makan dulu. Sepertinya mulai sekarang ada satu lagi pesaing di rumah. Kamu baru sembuh, pasti masih lelah kan? Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Sebenarnya aku juga gak ngantuk, ayo istirahat. Sini-sini. Pria. Tadinya bilang aku tidur di sofa, tidak boleh masuk kamar. Sekarang malah menarik perempuan lain ke kamar. Gunan hanya sedikit lebih besar dariku. Kenapa aku harus tidur di sofa? Dia boleh tidur di ranjang?
Jangan, bukannya sudah janji tidak melewati batas? Perilaku? Wang Bin, hari ini kamu menyelamatkanku. Kalau kamu mau, aku bisa. Aduh, aku menyelamatkanmu hanya karena aku orangnya baik hati. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Aku yang berpikir terlalu jauh, kamu orang baik. Wang Bin, kamu tidak enak badannya. Sedikit tidak nyaman. Ternyata semua pria sama saja. Sudahlah, ini memang akan terjadi cepat atau lambat. Jika kamu mau, aku bisa. Wang Bin, Tidak apa-apa, cepat tidur saja. bukannya kamu ingin? Ingin apa? Cepat tidur saja. Aku tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Tak disangka dalam kondisi seperti ini masih bisa menahan diri. Dia sepertinya pria yang baik. Jam segini kok belum bangun? Jangan-jangan. Ini tidak terdengar sama sekali. Kedap suaranya terlalu bagus. Pagi-pagi sudah buru-buru merangkul ya? Siapa yang merangkul? Aku cuma mau lihat-lihat. Apa kamu melakukan hal-hal yang tidak pantas? Tenang saja. Tidak. Sudah waktunya sarapan. Oh. Sepertinya dia masih bisa mengendalikan diri. Kalau begitu, aku akan memaafkannya. Kak Jiangli, biar aku bantu. Baik, kamu potong sayurnya ya. Ini baru kehidupan yang kuinginkan. Sistem, aku mau check-in. Selamat, check-in berhasil. Hadiah sedang dikirim. Selamat mendapatkan 10 kotak-kotak P3K, 20.000 pon tepung, 30.000 potong pakaian, 10.000 botol air mineral, 100.000 porsi hidangan penutup sudah dimasukkan ke ruang penyimpanan. Tak disangka hadiah check-in kali ini sangat melimpah, tidak hanya makanan dan air, tapi juga obat-obatan dan pakaian. Bahkan hidangan penutup. Wang Bin, ayo makan. Aneh, kemarin waktu datang tidak ada sebanyak ini. Jangan-jangan Ini. Enak sekali Wang Bin. Dari mana dapatnya? Bukannya sudah ada di situ dari tadi? Benarkah? Tapi aku ingat sebelumnya tidak ada. terima kasih untuk barang-barangnya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana bertahan hidup. Ini kamu makan saja. Wah, terima kasih. Kamu saja yang makan. Kakak Wang Bin, punyaku juga enak loh. Coba cicipi. Terima kasih ya. Dulu kalian suka menekan dan mengejakku satu persatu. Sekarang di akhir zaman, aku ingin melihat wajah asli kalian. Dua wanita ini, Zhangli dan Gunan. Hanya untuk 2 kotak dessert. Bisa bergaul dengan Wang Bin si pecundang ini. Tidak. Kenapa mereka terlihat sama sekali tidak kepanasan? Wang Bin, kamu punya dessert tapi tidak memberikanku dulu? Malah menyenangkan wanita lain. Chenlin, bukankah kita sudah putus? Dasar apa yang kamu miliki untuk bicara seperti itu padaku? Itu ujian untuk ketulusanmu. Jika kamu sungguh-sungguh padaku, seharusnya kamu segera membujukku. Bukan, kamu siapa? Kenapa aku harus membujukmu? Sekarang ada 2 wanita di sampingku, mana ada yang tidak lebih cantik darimu? Tidak lebih baik darimu. Di saat seperti ini, kamu masih menganggapku penting? Wang Bin si brengsek ini. Sekarang tidak kekurangan wanita cantik di sampingnya. Sepertinya harus menggunakan sedikit trik.
Maaf Kak Wangbin. Bolehkah aku mampir ke rumahmu sebentar? Wanita ini benar-benar mengada-ada. Wanita ini terlalu tidak tahu malu. Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Jika dia pindah ke sini, aku yang akan pergi. Kakak Wangbin, jika kamu benar-benar ingin membawa seorang wanita pulang, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Wanita seperti ini tidak pantas untukmu. Bukan, kalian berdua salah paham. Bagaimana mungkin aku mengizinkan wanita seperti ini tinggal di sini? Kalian lihat, sekarang aku akan memberinya pelajaran. Kakak Wangbin. Chenlin, di tempatmu pasti sangat panas ya? Lihat, ini apa? Iya, aku hampir mati kepanasan. Di tempatmu masih ada listrik untuk menyalakan AC? Bolehkah aku masak sebentar untuk menikmati AC? Chenlin, kamu pasti sudah lama tidak melihat gua sebanyak ini, kan? Kakak Wangbin, ini untukku? Aku sangat tersentuh. Aku akan segera menemuimu. Malam ini kita bisa. Maaf, tapi ini semua bukan untukmu. Kakak Wangbin, apa maksudmu? Aku bilang, hidupku sekarang sangat nyaman. Aku bisa hidup tenang di tengah kiamat ini. Lihatlah bagaimana si matre mati. Nggak bisa, rumahnya nyaman banget. Aku harus masuk. Berani-beraninya memblokir aku, Wangbin. Tunggu saja. Sekarang kalian berdua sudah tahu. Hatiku hanya milik kalian. Aku nggak percaya. Nanti pasti ada cewek lain lagi. Kakak Wangbin, kalau dia tahu di sini ada listrik, kalau dia datang cari masalah gimana? Ah, santai aja. Pintu rumahku nggak ada yang bisa bobol. Cepat makan. Lin. Kamu tadi ngapain? Kak Chao, kamu harus bela aku. Ada APA? Itu semua gara-gara Wangbin, di rumahnya banyak persediaan. Aku minta dia bagi sedikit. Malah suruh aku kirim foto vulgar. Apa katamu? Belum lagi, dia nelpon marahin aku. Sombongin pula kalau di rumahnya ada listrik bisa nyalain AC. Bilang mau lihat kita mati, kamu harus bela aku. Barusan kamu bilang apa? Katanya rumahnya ada listrik? Lin, jangan khawatir. Berani ganggu pacarnya Wu Chao. Hari ini gue bakal bikin dia menderita. Hei Qiangzi, kumpulin teman-teman. Malam ini, kita serang nomor 606. Ternyata beneran rumahnya ada listrik. Kak Cai, asal kita bisa kuasai 606 hari ini. Bisa nikmati AC dan makan, nggak perlu kelaparan lagi. Ngapain nunggu lama? Kemarin dia tendang dadaku. Sekarang gue yang balas. Hajar dia. Berani tendang dada gue, tunggu aja ku bunuh kau. Kak Cai, kamu belum makan ya? Pintunya keras banget. Coba kamu gebuk sendiri. Wangbin, bangun. Ada yang mau bobol pintu. Siapa? Kak Jiangli, kamu bilang apa? Itu Chenlin, dia bawa 6-7 orang asing. Sedang gebuk pintu. Ah, santai aja. Pintu rumahku nggak ada yang bisa bobol. Kok bisa kamu yakin banget? Nggak percaya? Yuk lihat. Lihat aku. Ini. Pintu APA ini. Pantas saja mereka berani. Ternyata dipasang cangkang kura-kura sekuat ini. Wu Chao, sekarang gimana? Terus hantam.
Kalau pintu nggak kebuka, gue bakal paksa dia buka. Kalian periksa belakang, cepat. Kamu juga, pasti ada jendela di belakang, pergi. Taxi AI. Bagaimana kalau aku yang urus? Ayo, kamu yang maju. Dasar otak Bobby, ganti yang besar. Wang Bin, aku masih agak khawatir. Santai, mereka nggak bisa masuk. Sepertinya pintu ini ada yang spesial. Meski mereka nggak bisa masuk, kalau terus-terusan ngetuk, pasti ganggu istirahat kita. Nan benar. Kalau gitu, sekarang gue usir mereka. Wang Bin, si Pat Kelly sini, bangsat. Kalau gue berhasil hancurin pintu, gue bakal bikin kamu mati mengenaskan. Dan dua cewekmu itu, gue yang urus. Wu Chao, Chen Lin. Sepertinya malam ini harus kasih pelajaran. Kalian gak kapok ya? Wang Bin, apa kamu takut sama gue? Sekarang Kelly dan Suja 3 kali. Gue bakal lepasin kamu. Wang Bin, keluar dan minta maaf ke gue. Kak Wang Bin, ada orang di sini. Jangan. Nggak pecah. Ya iyalah, itu kan kaca anti peluru. Lebih kuat dari pintu rumah gue. Bisa tahan misil sekalipun. Untungnya sistem udah naikin apartemen ini. Jadi rumah aman kiamat. Kalau enggak, bisa kena jebakan mereka. Wang Bin, tetap di dalam aja. Wu Chao, lebih baik kamu beneran jangan pergi. Nanti habis gue urus anak buahmu, gue giliran kamu. Dia ternyata nemuin. Apa jendela rumahnya juga sekuat itu? Wang Bin, kamu mau ngapain ke mereka? Sebentar lagi kalian bakal tahu. Why? Kalian para bajingan. Sepertinya kalian tidak menganggapku ada. Pergi dari sini. Kamu. Mau kabur? Jangan mendekat. Kamu belum makan ya? Ayo, pergi cari tempat lain. Tidak berguna, masih harus Kak Cai yang turun tangan. Pintu jelek begini saja tidak bisa kuhancurkan? Wang Bin, beraninya kamu terus bersembunyi di dalam seperti kura-kura. Aku hari ini akan terus melawanmu. Wang Bin, kamu terlalu keren. Ya, aku sudah tahu. Kakak Wang Bin pasti bisa menyelesaikannya. Jangan terlalu bersemangat, pertunjukan baru saja dimulai. Wu Chao, kedua temanmu sudah pergi membuka jalan untukmu. Apa katamu? Kamu berani membunuh mereka? Siapa suruh mereka memecahkan jendela kaca rumah kami dulu? Oh ya, hampir lupa dengan kalian berdua yang memukul pintu. Sistem listrik tegangan tinggi aktif. Pintu anti maling dengan listrik tegangan tinggi sudah siap. Apa yang kamu omongkan? Han Kirken. Apa yang terjadi? Kak Chao, ada listrik. Pintunya berlistrik. Listrik. Wang Bin, kamu berani main licik denganku. Kalian yang main licik dulu. Listrik tegangan tinggi di pintu belum dimatikan. Coba sentuh lagi kalau berani. Kamu. Baik, aku mengaku kalah hari ini. Beraninya kamu terus bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Pergi. Kamu yang memukul pintu tadi? Aku tidak terlibat, aku tidak memukul sama sekali. Bodoh. Berani juga membuka pintu. Kakak Wang Bin, aku bisa menjadi pelayanmu. Kumohon jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, dan pacarmu juga tidak bisa kabur. Berdiri di sana. Wang Bin. Kak Wang, bukan, Tuan Wang, jangan bunuh aku. Mari kita bicara baik-baik. Merangkak ke sini. Aku merangkak. Aku merangkak. Tuan Wang. Wu Chao ini terkenal sebagai preman di kompleks ini. Kamu hanya perlu sekali bertindak untuk membuatnya merangkak kembali dengan sukarela. Benar-benar luar biasa. Ternyata kakak Wang Bin yang paling hebat. Rendah hati. Wu Chao, aku tidak pernah bermusuhan denganmu. Malam ini, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Wang Ye, ini wanita ini. Dia bilang rumah kalian punya air dan makanan.
Aku juga tergoda oleh keserakahan. Kalau tidak, meski diberi 10 nyali, aku tidak berani mengganggumu. Apa yang dia katakan benar? Aku salah. Mari kau. Hati-hati. Mari kau. Sudah di ujung maut, masih berani melawan? Aku. Wang Ye, jangan bunuh aku. Tenang, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi aku akan membuat kalian lebih menderita dari kematian. Kakak Wang Bin, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita punya perasaan, kan? Aku bisa menjadi pelayanmu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Wanita seperti kamu. Dulu memperlakukan Wang Bin seperti ikan. Sekarang kembali menjilat. Kira Wang Bin mudah ditindas? Wanita sepertimu tidak layak. Dengar? Wanita sepertimu tidak layak menjadi pelayanku. Selesai. Wang Ye, lihat aku. Aku kuat. Aku akan bekerja keras untukmu. Kuat? Sebentar lagi aku akan membuatmu tidak kuat lagi. Apa maksudmu? Kalau tidak diberi pelajaran, kalian tidak akan tahu rasanya sakit. Sudah ingat pelajarannya? Ingat. Kalau begitu cepat pergi. Hargai sisa hidupmu. Wang Bin, di zaman seperti ini kamu melepaskan mereka. Sama saja melepaskan harimau ke gunung. Tidak takut mereka mencari masalahmu lagi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalian lihat ini apa? Ini. Panah berkarat. Wang Bin, yang baru saja kamu tembakkan ke tubuh Hu Chao. Jangan-jangan, panah berkarat ini bisa menyebabkan infeksi luka. Ini balasan yang pantas untuk orang-orang jahat seperti mereka. Jangan pernah memberi ampun. Jadi sekarang mereka tidak bisa mengancam kita lagi, kan? Sudah larut? Ayo kita kembali tidur. Tidak boleh, Wang Bin akhir-akhir ini terlalu mengabaikanku. Harus cari cara. Bangun pagi sekali hari ini. Iya, tidak boleh sampai pahlawan besar kita kelaparan. Jiang Li hari ini mau apa sih? Ini terlalu keterlaluan. Ini hadiah untukmu, pahlawan besar. Kakak Jiang Li ini menantangku ya? Benar-benar menyebalkan. Makan. Ada matras yoga di rumah? Aku ingin olahraga sedikit. Ada. Tunggu sebentar, aku ambilkan. Sistem check-in. Selamat, check-in berhasil. Hadiah sedang dikirim. Selamat, kamu mendapatkan 20.000 jin buah dan 30.000 jin sayuran. 10.000 jin daging babi dan 8.000 peralatan olahraga berbagai jenis. Sudah dimasukkan ke ruang penyimpanan. Wah, kali ini dapat makanan dan peralatan olahraga. Benar-benar ada. Nanan, ayo latihan. Terima kasih. Wang Bin, kamu pasti lelah. Ayo berbaring. Biarkan aku pijatkan untukmu.
Hidup seperti apa ini? Sungguh luar biasa. Kacau. Cuacanya terlalu panas. Luka kita juga terinfeksi. Antibiotik di rumah juga tinggal sedikit. Jika begini terus. Wang Bin, pria itu, berani menembakku dengan panah berkarat. Dan kamu, perempuan sialan. Kalau bukan karena kamu, aku bisa terluka? Apa hubungannya dengan aku? Jelas-jelas kamu sendiri yang serakah. Mau merebut rumah Wang Bin. Sampai jadi seperti sekarang. Dasar perempuan sialan, kalau bukan karena kamu menghasutku. Aku mana mungkin punya niat seperti itu. Sipat, ambilkan antibiotik untukku. Lukamu sudah lama terinfeksi, minum antibiotik pun tidak ada gunanya. Jangan saya siakan. Apa katamu? Sipat ambilkan antibiotik untukku. Kalau tidak, aku gini kau. Tanganmu sudah begini, nyaris mati. Masih berani mengancam aku? Meski terluka, aku tetap bisa membunuhmu. Kesabaranku ada batasnya. Mengerti? Aku mengerti. Cepat pergi. Ciao, waktunya minum obat. Kau berani mencoba membunuhku. Wanita, Ciao, dengarkan penjelasanku. Penjelasan APA? Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Baiklah kalau begitu. Gunakan nilai terakhirmu. Apa yang kau lakukan? Bin, aku sudah terinfeksi. Aku butuh obat segera. Jika kau memberiku antibiotik, aku akan membunuh Celine sekarang. Untuk membuktikan tekadku. Mulai deh, anjing saling menggigit. Apa otakmu juga sudah terinfeksi? Aku sengaja membiarkan kalian kembali, menunggu luka kalian. Perlahan terinfeksi. Lalu mati tersiksa. Kenapa aku harus memberimu obat? Kau. Bahkan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan keadaanmu yang menyedihkan sekarang, jadi hantu pun tidak akan lebih kuat. Wu Chao. Lu Kau. Kau datang. Dasar kau, akhirnya kau dapat giliran. Lu, aku. Kau akhir-akhir ini sangat sombong ya. Beberapa preman bawahmu sudah merampas banyak barang warga. Lu, ini pasti ada salah paham. Anak buah tidak tahu aturan. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu. Eo. Lempar dia keluar dan pukuli sampai mati. Sialan. Sungguh puas rasanya. Tentu saja. Orang jahat harus dapat balasan setimpal. Lanjutkan. Berhenti memukul. Tunggu. Berhenti. Lu. Aku tahu di mana barang-barang itu, 606 Wang Bin. Sebelum kiamat tiba, sudah menimbun banyak persediaan. Ada air dan makanan, lengkap semuanya. Kalau kamu tahu dia punya persediaan, kenapa tidak merampoknya? Kak Lu. Pintu rumahnya pakai teknologi tinggi, alat biasa tidak bisa membukanya. Di depan rumahnya ada listrik, beberapa temanku. Semua jatuh di sana, lihat lukaku ini. Semua itu ulah pria itu. Ada listrik tegangan tinggi, rumahnya masih ada listrik. Sepertinya ada generator juga. AC di rumahnya selalu menyala. Apa? Masih ada AC? Ada. Dasar kau, kasih informasi penting seperti ini. Aku biarkan kau bertahan sebentar. Ambil semua persediaan. Bawa pergi semuanya.
Kak Liu, kita harus apa sekarang? Harus berdiskusi dengan Wang Bin? Wang Bin ini, rumahnya ada listrik, ada persediaan. Dia sendiri menikmati diam-diam di rumah, pantas mati. Malam ini juga, kita bobol rumahnya. Ambil persediaannya, oh iya, generatornya juga. Bawa pergi semiwa. Tapi, dengar dari Wu Chao, pintu rumah mereka. Ada listrik tegangan tinggi, takut apa? Aku lebih paham listrik daripada dia, dengar ya. Kamu ambil dulu beberapa alat di gudang bawah. Ayo. Wang Bin cepat buka pintu, serahkan semua persediaan. Untuk dibagi rata. Bagaimana mereka tahu kita punya persediaan? Jangan-jangan Wu Chao yang kasih tahu? Sepertinya iya, benar-benar menyebalkan, biar ku setru mereka sampai mati. Sistem, aktifkan listrik tegangan tinggi. Ada apa ini? Wang Bin, jangan melawan sia-sia. Kami pakai palu isolator. Listrik tegangan tinggimu tidak mempan pada kami. Mereka punya palu isolator? Bikin listrik di pintu tidak berfungsi. Meskipun listrik tegangan tinggi tidak mempan. Tapi kekuatan pintu ini. 100 tahun pun mereka tidak bisa menghancurkannya. Kak Liu, tidak bisa, pintunya terlalu keras. Sama sekali tidak bisa dibuka, pantas saja pintu ini. Bikin Wu Chao kewalahan. Benar-benar sulit. Hantam. Tapi mereka benar-benar berisik. Aku tidur di ruang tamu semalaman tapi tidak bisa tidur. Kakak Jiangli, jangan khawatir. Wang Bin pasti punya cara. Tentu saja. Kalau listrik tidak mempan, bagaimana dengan api? Sistem. Aktifkan senjata api. Cepat lari. Pintamakam APA yang dipasang anak ini. Suhu yang sangat mengerikan. Bahkan orang yang berdiri di depan pintu langsung hangus menjadi abu. Kakak Liu, jangan coba-coba merebut persediaanku. Fungsi pintu anti malingku. Banyak sekali. Kakak Liu, lebih baik kita cepat pergi. Pintu ini terlalu aneh, baru sebentar bertemu. Belasan orang langsung hangus jadi abu, benar Kak Liu. Kita tidak bisa mati sia-sia, hanya untuk sedikit persediaan. Diam. Ini sedikit persediaan? Persediaan ini bisa menghidupi komplek selama beberapa bulan. Kalau dari depan tidak bisa, maka dari samping. Benar. Tim pertama ke 608, hancurkan dari kanan. Tim kedua 604, tim ketiga 706. Aku tidak percaya pintu ini akan sekuat itu, hebat Kak Liu. Semua dinding sekeliling sudah hancur. Aku ingin lihat, trik apa lagi yang dimiliki anak ini. Benar. Ingat. Yang pertama berhasil menghancurkan pintu, persediaannya 2 kali lipat. Ayo, tim 1 ikut aku. Wang Bin dan yang lain mau menghancurkan tembok. Bagaimana kalau kita keluar dan melawan mereka? Ah, tidak apa-apa. Tembok rumah kita juga tidak bisa dihancurkan. Kak Liu, tembok anak ini semuanya terbuat dari baja paduan. Bor listrik tidak bisa menembusnya. Apa? Ada yang seperti ini? Wang Ben, keluar kau. Aku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan semua persediaan padaku, atau saat kau keluar dari cangkang kura-kura busuk ini. Saat itulah ajalmu tiba. Wah. Ternyata anak ini masih tahu diri. Ajalku tidak bisa kau tentukan. Malam ini siapa lagi yang memimpin semua ini? Kalian sendiri yang menyerahkan diri. Jika tidak, nasib kalian akan sama seperti Wu Chao dan Liu Dahai. Wang Ben, Kak Wang ampunilah. Aku tidak terlibat, benar-benar Kak Wang. Aku juga dipaksa oleh Liu Dahai. Ini bukan urusanku. Sayang, nanti kamu coba cari tahu. Lihat seperti apa orangnya Wang Bin itu. Tenang saja suamiku, serahkan padaku. Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kalian malah mau masuk rumahku, membunuhku dan mengambil persediaan. Kira aku mudah ditindas ya? Di akhir zaman, tangan yang cacat.
Sama saja dengan menunggu mati. Kalian juga mau seperti dia? Jawab aku. Tidak berani. Kalau begitu pulanglah dan bertahan hidup. Jangan ganggu aku lagi. Bawa juga mereka pergi, jangan tinggalkan di depan rumahku. Mengotori udara. Tuan Wang, Tuan Wang. Tuan Wang, bisakah kau menyelamatkanku? Tuan Wang, aku sudah 2 hari tidak minum. Bolehkah aku masak untuk minum? Asal kau izinkan aku masuk. Aku mau melakukan apapun yang kau minta. Minum air juga tidak masalah, kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Minum di luar saja. Kamu ini playboy. Di rumah sudah tidak ada tempat lagi. Aku cuma mau masuk minum air, tidak perlu seperti ini. Ambil air ini dan cepat pergi. Kakak, tolong lain kali jangan ganggu kami lagi. Aku mengerti. Sistem, check-in. Selamat, tuan rumah berhasil check-in. Hadiah sedang dikirim. Selamat tuan rumah, mendapatkan mobil tahan panas dan isolasi. Sudah dimasukkan ke ruang penyimpanan, silakan tuan rumah periksa. Mobil tahan panas dan isolasi, berarti nanti aku keluar. Tidak perlu jalan kaki lagi, kan? Aduh, sudah lama tidak keluar. Entah seperti apa keadaan di luar sekarang. Beberapa hari ini aku akan jalan-jalan. Tapi, di luar masih agak berbahaya. Nanti saja beberapa hari lagi. Kapan bisa keluar? Hidup ini benar-benar tidak bisa dijalani. Kamu mau apa? Bagaimana kalau aku bantu kamu menghabiskan waktu? Jangan main-main. Aku cari hiburan untukmu. Kenapa? Kamu takut? Apa yang harus kutakutkan? Lagi pula, kamu bisa apa lagi? Bunga sih tidak punya. Tapi aku punya. Aku akan memberimu pengalaman cara lain untuk mendinginkan diri. Lepaskan aku, Gunan masih di sini. Jangan pedulikan aku. Kalian lanjutkan saja, anggap saja aku seperti tanaman pot. Lihat, Gunan setuju. Kamu mau mencoba? Mencoba apa? Coba saja. Bisakah aku membuatmu melupakan panas di luar? Kamu brengsek. Lepaskan aku. Aku marah kalau kamu terus begini. Ini siang bolong. Bagaimana kalau kita main kartu? Bagus. Ide hiburanmu terdengar bagus. Oke, kalau kalah, harus melepas satu pakaian. Wang Bin, dasar brengsek. Apa yang ada di pikiranmu? Lepas ya lepas. Aku temani sampai akhir. TAPI. Sepertinya di rumah tidak ada kartu remi. Sepertinya tidak ada. Tapi kalau di rumah tidak ada, mungkin di supermarket ada. Kalian tunggu, aku pergi sebentar. Kamu pergi sekarang. Tidak terlalu berbahaya? Tidak masalah, kalian tunggu saja di rumah. Suhu di luar sekarang mencapai 80 derajat lebih. Kamu pergi sangat berbahaya. Tunggu kabar baik dariku. Mobil yang sangat keren. Sebelum dunia kiamat, aku selalu ingin memiliki mobil seperti ini. Hari ini akhirnya terwujud. Luar biasa.
Inikah kota Jianghai sekarang? Itu mobil. Bagaimana bisa masih ada mobil yang bisa berjalan normal? Dan orang itu juga aneh, dia langsung berdiri di bawah. Matahari, tidak takut kepenezen? Itu dewa. Dewa, mohon kasihanilah kami. Berilah kami sedikit air dan makanan. Cepat ikut aku. Kenapa tadi kamu bodoh sekali berdiri di bawah terik matahari? Tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Kakak, sudah kubilang jangan menyelamatkannya. Kamu tidak dengar. Lihat, sepatumu sendiri meleleh. ITU CEO Chu. CEO Tong. Hijab, CEO Chu. Dewey Penyelamat. Akhirnya kamu datang. Siapa perempuan ini? Kok para gelandangan? Begitu menghormatinya? Tenang, semua akan kebagian. Cepat keluarkan barangnya. Oak. Antri yang rapi, ambil secara bergiliran. Terima kasih, Boss Chu. Makasih. Apa yang terjadi? Di akhir zaman ini, masih ada orang yang rela membagi-bagikan persediaannya ke orang lain. NIH. Maaf, aku lupa kamu ada di sini. Persediaan yang kita bawa sudah habis dibagikan. Maksudnya? Dia mau kasih aku jatah juga? Gak usah. Bos Chu, tadi kamu bagi-bagikan persediaanmu sendiri ke mereka? Mereka karyawan grup Jianghai. Karena asrama karyawan terlalu pengap, terpaksa berteduh di tempat teduh. Grup Jianghai? Jangan-jangan kamu ini direktur utama grup Jianghai? Chu Yu? Itu sudah dulu. Hei, jangan coba-coba deketin kakakku. Kita sudah nggak punya apa-apa buat kamu. Xiao Ji. Rupanya ini adiknya Chu Yu. Si iblis kecil Chu Jie. Dua bersaudara tercantik di kota Jianghai ini. Sebelum kiamat susah banget ketemu. Gak nyangka sekarang ketemu. Aku gak butuh persediaan kalian. Aku di sini. Cuma penasaran, kenapa kalian mau bagi-bagikan persediaan ke orang-orang ini? Di masa sekarang, persediaan buat kita adalah komoditas langka yang sangat berharga. Nggak cuma kamu yang penasaran, aku juga. Aku cuma ingin mereka bisa bertahan hidup. Oke. Dia kok datang? Boss Chu memang bijaksana. Tapi persediaan kan terbatas. Cepat serahkan kunci gudang bawah tanah. Atau jangan salahkan aku. Kintian, maksudmu apa? Jangan lupa siapa direktur utama grup Jianghai. Kamu pakai persediaan perusahaan. Piat bantu rakyat jelata di dalam perusahaan. Sudah banyak yang gak suka sama direktur utama kayak kamu. Tapi mereka juga karyawan grup Jianghai. Mereka juga membantu saat menimbun persediaan. Nggak usah banyak bicara. Tangkap mereka. Kakak, aku yang akan menahan mereka. Kamu cepat pergi dari sini. Jia, apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi. Target mereka adalah aku. Hari ini, kalian berdua nggak akan bisa pergi. Serang. Hei bocah, jangan ikut campur. Nanti kamu akan dapat bagianmu. Aku nggak tertarik dengan bagianmu itu. Emang? Lagi pula, aku memang suka ikut campur. Ada masalah? Baiklah, serang bersama. Kamu ternyata punya senjata? Ayo, datang sendiri. Baiklah, saudara, jangan gegabah. Hati-hati, jangan sampai tembak. Tadi kalian kan mau bantu? Kok sekarang nggak berani? Sekarang kesempatan ada di depan mata. Hidup atau matinya dia. Terserah kalian. Pukul dia. Ini kunci gudang bawah tanah. Bisa atau tidaknya mengambil persediaan di dalam, itu tergantung kalian. Pak Chu, kenapa kamu langsung kasih kunci gudang ke para gelandangan ini? Aku sudah bermusuhan dengan semua petinggi grup. Daripada begitu, lebih baik kasih kesempatan hidup buat para gelandangan ini. Kakak, kalau semua persediaan diberikan ke mereka, kita gimana? Jeyong menyelamatkan kita. Kita ikut dia, gimana? Ikut aku? Dua saudari tercantik di kota Jianghai. Ternyata bisa kubawa pergi dengan mudah. Boleh-boleh aja, tapi tempat tidur di rumah kita sekarang gak cukup. Harus cari lagi di supermarket. Ayo, naik mobil dulu. Mobil? Kalian berdua tunggu di mobil. Jangan kemana-mana.
Kakak, dia ternyata sama sekali nggak takut terpapar matahari. Dan punya mobil mewah yang tahan panas. Ini benar-benar luar biasa. Duduk di mobil ini sambil menikmati AC, aku jadi malas turun. Ayah, sepertinya dia pria yang sangat misterius. Aku lihat kamu bawa 4 kasur, tapi kita cuma bertiga. Sekarang dengan kalian berdua, total ada 5 orang di rumah. Selain tempat tidur di kamar, butuh 4 lagi. Jadi, kamu sengaja cari kasur kali ini? Nggak juga sih. Sebenarnya aku kesini terutama untuk cari kartu remi. Di zaman seperti ini, dia masih mikir main-main. Masuklah. Aduh, ini surga ya? Ada listrik, ada AC pula. Kamu pulang. Mereka berdua siapa? Lihat, aku beli kasur. Sekarang kalian ada tempat tidur. Ayo kita main kartu. Kalian main saja. Aku duluan. Kak Wang Bin, kalian main dulu. Aku mau lihat Kak Jiangli. Kok pada pergi? Main kartu. Bawa kartu tapi nggak main. Kak Wang Bin, kita main dulu deh. Ngomong-ngomong, aku udah lama nggak main kartu. Aku coba main juga deh. Boleh. Oke, kita sepakat. Main Do Di Zoo. Yang kalah lepas baju. Wah, cabul banget sih. Nggak mau main sama kamu. Game kayak gitu. Bercanda kok. Ya udah, nggak usah lepas baju. Wang Bin jahat. Bawa 2 cewek lagi. Harusnya nggak bolehin kamu keluar. Aku kurang apa dari mereka? Kak Zhongli, Nan, kamu nggak marah? merah kenapa? Lagian, kita sama Kak Wang Bin. Lebih lama. Kita yang harus percaya diri. Maksudmu? 4-2 bawa 2 joker. Kalian kalah. Ayo lanjut. Kak Wang Bin, ayo kita istirahat lebih awal. Lelah seharian di luar, kamu pasti ngantuk. Iya, capek seharian. Kalian main dulu. Kakak, kita ke depannya juga gini? Aku mana tahu. Tadi malam. Benar-benar malam yang indah. Sistem, check-in. Selamat tuan rumah, hadiah sedang dikirim. Wah. Sistem. Kamu benar-benar mengerti aku ya. Wang Bin, kamu sedang memikirkan apa? Aku. Kemarin aku pergi ke supermarket dan menemukan beberapa baju. Mau kubagikan untuk kalian coba. Benarkah? Wah, bagus sekali, Kak Wang Bin. Kalau gitu cepat keluarkan dan bagikan ke kami. Baju yang aku pakai ini sudah hampir pudar warnanya. Baiklah. Kalian bagi sendiri ya. Wang Bin, kamu dari pagi sampai malam tidak serius. Baju seperti ini siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai? Aku tiba-tiba merasa baju yang aku pakai ini sudah cukup bagus. Cukup bagus.
Kalau mereka berdua tidak mau, bukankah itu dipersiapkan untuk aku dan Xiao Jia? Apakah ini isyarat darinya? Masuk. Wang Bin, minum ini biar lebih segar. Tidak usah. Wang Bin, sudah lama tidak memijatmu. Aku pijat ya. Iya, aku pijat kakimu ya. Hari-hari ini semakin nyaman saja. Terlalu lama di rumah dengan beberapa cewek, badan jadi kaku. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Keluarlah. Maaf Tuan Wang, aku tidak bermaksud. Ternyata kamu. Tuan Wang, kita bertemu lagi. Ada apa? Mengikutiku hari ini? Ada keperluan? Perlu aku bantu? Tuan Wang, tolong selamatkan aku belum mau mati. Bangun dulu. Ada apa? Pelan-pelan, jangan buru-buru. Aku sekarang menderita ruam panas, heat stroke. Jika tidak segera diobati, aku akan mati. Tuan Wang, tolong selamatkan aku. Aku rela memberikan segalanya, bahkan tubuhku. Baiklah, kalau sudah begitu, ikut aku saja. Terima kasih Tuan Wang. Bagaimana? Suhunya pas kan? Sangat pas. Terima kasih banyak Tuan Wang. Banyak sekali persediaan, kalau untuk 2 orang. Mungkin bisa bertahun-tahun. Wang Bin, kamu sampai segitunya butuh cewek? Jiang Li, nonahan itu menderita heat stroke. Perlu istirahat di suhu yang sesuai, seperti ini. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Makanya aku bawa dia pulang. Aku nggak percaya. Kalau gitu, biar aku lihat baik-baik, apa benar parah? Di bawah AC, suhu tubuhnya cepat kembali normal. Ini nggak ada tanda-tanda heat stroke sama sekali. Seharusnya heat stroke, kan? Aku juga nggak terlalu paham. Ini heat stroke, persis seperti yang ditulis di buku. Nona Jiang, jangan usir aku. Aku belum mau mati. Nona Han, sepertinya kamu masih belum menaruh nasihatku. Di Hei Tai. Nanan itu sebenarnya aku. TAPI. Kamu kan dibawa pulang langsung oleh Wang Bin. Kami tentu menyambut, jadi kamu bisa mulai dari yang paling dasar. Cuci baju dan pel lantai dulu. Tapi aku kan pasien, terus? Pasien nggak perlu kerja, ya? Aku ngerti. Xiao Jia, malam ini kamu nggak perlu cuci baju. Ada yang mau bantu. Sengaja cari gara-gara, ya? Malam ini semua tangguh aku. Seharusnya semua sudah tidur. Gimana? Agak baik, agak mesum. Lain kali, kuma perlu pura-pura kasihan. Seharusnya bisa dapat. Oak. Setelah dapat rumahnya, kita berdua bisa menikmati hidup. Di akhir zaman ini. Baiklah, kalau kamu sudah bilang begitu. Ikut aku. Terima kasih, Tuan Wang. Setelah persiapan lama, akhirnya saatnya tiba.
Dia ada di kamar mana? Aku akan habisi dia dulu. Gak usah cari. Aku di belakangmu. Han Shue, kamu tiga mengkhianatiku. Aku enggak. Terus gimana dia tahu rencana kita? Jangan salahkan istrimu, dia memang gak khianat. Soal rencana kalian, gimana aku tahu? Ikutin aku mau lihat kalian mau apa. Sayang. Kehilangan jejak. Sayang, kita tunggu di gerbang kompleks. Dia pasti balik. Hanya bisa begitu. Ingat baik-baik. Buka pintu jam 3 pagi. Pastikan lihat dulu mereka sudah tidur atau belum. Aku ingat. Rupanya kau dengar semuanya. Bicara rahasia keras-keras di depan orang, dasar bodoh banget. Karena rencana kita sudah ketahuan. Mau dibunuh atau disiksa, terserah. Bagus, kau cukup berani. Semoga besok pagi masih bisa tetap begitu. Jiangli, ambil tali. Siap. Jangan bergerak. Kalian begitu ingin tinggal di rumah kami. Aku akan biarkan kalian merasakan satu malam. Malam ini mungkin akan sangat dingin. Kalian beberapa, ikut aku tidur di kamar. Kita pasang selimut listrik. Wang Bin, kalau berani bunuh aku. Kau menyiksaku seperti ini, maksudmu apa? Siksa. Ayo, aku tunjukkan. Apa itu siksaan yang sebenarnya? Ayo. Waduh. Wu Chao Chenlin. Tak kira kalian masih bertahan. Wang Bin. Aku jadi hantu pun tidak akan. Lihat, ini yang terjadi. Setelah kena tetanus. Kalian berdua. Mau coba? Baik, aku hanya memberitahu. Kena panah berkarat sekali tusuk. Cepat lemas, tangan kaki kebas. Akhirnya jadi orang yang hanya bisa kejang. Siapa saja bisa injak wajahmu. Tidak. Wang Bin, jangan siksa aku seperti itu. Aku tidak merugikanmu secara nyata. Tuan Wang, aku tahu salah. Kasih kesempatan lagi, aku pulang cuci baju masak untukmu. Tidak akan malas. Kenapa tegang? Aku hanya memberitahu, di akhir zaman. Seperti apa jadinya kalau terinfeksi? Aku tidak bilang akan lakukan itu padamu. Semuanya. Tadi malam, dua orang ini masuk ke rumahku. Tapi kalian sudah janji tidak akan ada yang menggangguku lagi. Jadi aku curiga di antara kalian ada yang sama seperti dia. Tidak menepati janji, lebih baik aku habisi kalian semua saja. Kami tidak punya niat seperti itu. Wang Bin, mereka yang cari masalah denganmu itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Iya Wang Bin, kamu tidak boleh sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Aku mengerti perasaan kalian, jadi begini pikiranku. Karena kalian ingin hidup damai, sedangkan mereka yang melanggar aturan. Mending dua orang ini. Kalian yang urus saja. Bagus, kami pasti akan tunjukkan sikap kami. Tiansen dan Han Sui dua sampah ini. Waktu kiamat mulai, mereka sudah merampok persediaan rumahku. Aku sudah lama ingin menghajar mereka. Kalau begitu, urus mereka dengan baik. Wang Bin, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayo semua, hajar mereka. Wang Bin, aku perhatikan. Kamu sekarang semakin malas. Aku juga mau bilang kamu semakin suka manja. Kakak Wang Bin, kata kakak Jiangli benar. Sekarang kamu malas buka buku saja. Kan ada kalian, jadi aku terbiasa. Lalu gimana kalau kiamat sudah berakhir?
Jangan sampai kami terus hanya melayani kamu saja. Tapi kapan kiamat akan berakhir? Kita sama sekali tidak tahu. Seperti sekarang ini, bersamanya. Tidak khawatir makan minum. Hidup juga cukup enak kok. Malam ini akan ada badai besar. Kiamat akan segera berakhir. Mohon tuan rumah bersiap-siap lebih awal. Kakak Wang Bin, kamu kenapa? Kiamat akan berakhir. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Bagaimana kamu tahu? Kakak Wang Bin, kapan kiamat ini akan berakhir? Sepertinya malam ini akan ada hujan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengakhiri kiamat yang panas dan kering ini. Hujan, panas akan berakhir. Bagus sekali. Kakak Wang Bin, kiamat akan berakhir. Kamu tidak senang? Kalau kiamat sudah berakhir, apakah kalian akan tetap di sisiku? Mimpi kiamat ini sudah saatnya bangun.